wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya boleh dipimpin ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, kita baca surat pendek terlebih dahulu ya. Kita baca surah Anas. Yuk, kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. Diberi kesembuhan ya, supaya belajar bersama kembali. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini kita belajar tentang materi membaca dan mengkaji surah Al-Alif. Sebelum pelajarannya Bu Eka mulai, Bu Eka ingin tanya, siapa yang tadi di rumahnya sudah membaca Al-Quran? Ya, Akila. Tadi baca Al-Quran surah apa, Akila? Iya, Al-Maun. Siapa lagi? Ya, Endra. Surah apa? Iya, Al-Maun sama. Ya, semuanya tadi sudah baca Al-Quran ya? Minggu lalu kita sudah belajar tentang rukun iman. Ya, rukun iman. Masih ingat tidak kalian rukun iman itu ada berapa? Rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, kepada malaikat Allah. Yang ketiga, ada kitab-kitab Allah. Terus yang keempat, iman kepada malaikat Rasul. Dan yang kelima, iman kepada hari raya kiamat. Dan yang keenam, iman kepada Qadar ya. Jadi rukun iman itu ada 6 ya. Masih ingat ya? Ya. Dan hari ini kita akan belajar materi tentang surah Al-Alif. Mereka ingin tanya, siapa sih di sini yang sudah hafal surah Al-Alif? Tunjuk tangan. Ya, nah ini sudah hafal surah Al-Alif. Coba mereka ingin tahu ayat yang pertama bunyinya apa, Nengli? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Iya, bagus. Kasih hapus buat
buat Akila. Baik, nah itu tadi bacaan dari surah Atin ya. Hari ini bertujuan yang pertama, 1. Peserta didik diharapkan dapat membaca surah Atin dengan benar. Dan tujuan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami hukum bacaan dalam surah Atin. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu memahami nama pokok dalam surah Atin. Sebelum kita ke materi, mereka pengen tahu semangat kalian belajar, ya? Semangat tidak hari ini untuk belajarnya? Semangat, kita sebutin terlebih dahulu ya. Selamat pagi. Pagi. Tepuk semangat. Belajar? Sudah siap bukunya dikeluarkan dan alat tulisnya. Sudah semua ya? Kalau sudah, kita ke materi hari ini ya. Apa materi hari ini? Membaca dan mengkaji surah Atin. Ya, sebelum mereka menjelaskan materi hari ini, kita dengarkan video membaca surah Atin terlebih dahulu ya. Ya, kalian simak dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Tadi kita sudah mendengarkan video cara membaca surah Atin dengan benar ya. Nah, sekarang kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya. Ya, yuk kita mulai dari bacaan ta'awuz terlebih dahulu. Wa turi sinin
di Mekah. Yang apa? Gambarnya apa kalau di Mekah? Ka'bah. Nah, itu berarti kota Mekah. Kota Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya apa? Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, makna yang terkandung dalam ayat yang keempat apa? Manusia jauh lebih sempurna daripada binatang. Ya, bener apa enggak? Manusia lebih sempurna dari binatang? Benar. Sempurnanya apa? Manusia diberi akal, sedangkan hewan tidak. Ini dari ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Apa artinya? Makna yang terkandung di dalam surahnya apa? Ya, jadi manusia yang tidak taat kepada Allah maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Mana? Neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak tergolong ya umat yang masuk neraka. Semoga kita tergolong umatnya Allah yang masuk surga. Amin Allahumma amin. Terus sekarang ayat yang ke-6. Yang ke-6. Apa bunyi ayat yang ke-6? Ya, apa artinya? Ya, jadi makna yang terkandung dalam ayat 6, orang yang melakukan kebaikan dan beriman kepada Allah maka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Contohnya apa ketika beriman? 1. Sholat 5 waktu. Terus melaksanakan apa? Beramal soleh, kebaikan, dan masih banyak yang lain. Paham ya? Terus sekarang ayat yang ke-7. Apa bunyi ayat yang ke-7? Artinya ya, terus ayat yang ke-8. Artinya jadi makna yang terkandung dalam ayat 7 dan 8 adalah Allah akan memberikan balasan jadi Allah akan memberi pahala bagi umatnya yang melaksanakan ibadah ataupun bertakwa kepada Allah, dan Allah akan menghukum umatnya yang tidak melakukan ibadah atau tidak mau beriman kepada Allah. Jadi Allah akan memberi hukuman. Jadi Allah itu hakim yang paling adil. Ya, nah itulah makna yang terkandung dalam surah
bertemu dengan huruf ba, maka dinamakan bacaan ikhlas. Terus yang kedua, apa yang kedua tadi? Ihad. Apa artinya ihad? Ihad itu artinya tegas atau jelas. Hurufnya ada berapa? Apa aja? Alif, ha, ha, ain, ghain, ha. Ya, hurufnya ihad ada 6. Alif, ha, ha, ain, ghain, ha. Ya, dibacanya jelas. Contohnya apa? Man amanah. Kenapa ya bacaan man amanah ini disebut dengan bacaan ihad? Ya, karena nun mati bertemu dengan alif. Itu bacaan ihad ya. Ihad itu artinya jelas. Terus sekarang yang ketiga apa? Ada berapa hurufnya ikhwah? Ya, apa aja? Ya, nun, mim, waw. Ya, kalau disingkat yanmu. Artinya idgham biuna apa? Ayo, artinya idgham biuna apa? Memasukkan dengan berdengkur. Contohnya siapa yang bisa memberi contoh idgham biuna? Ya, min wali. Nah, kenapa itu disebut bacaan idgham biuna? Karena nun mati bertemu dengan huruf wawu. Ya, kasih aku buat semua. Apa bacaan apa? Alhamdulillahuna, yaitu artinya sama, memasukkan. Berdengung ya. Hurufnya ada berapa? Gabung. Apa aja? Ya, hurufnya ada 2 yaitu lam dan ro. Ya, siapa yang bisa memberi contoh? Ya, Ilham. Contohnya Ilham. Miladunka. Ya, kenapa bisa menjadi bacaan idgham bilahuna? Karena nun mati bertemu dengan huruf lam. Itu ya. Jadi diingat-ingat kalau idgham bilahuna itu memasukkan tanpa berdengkur. Kalau idgham bilahuna memasukkan dengan cara berdengkur. Yang terakhir sekarang apa? Ifa. Ayo, siapa yang tahu huruf ifa ada berapa? 15. Apa aja? Ya, jadi hurufnya ifa itu ada 15. Artinya itu apa? Artinya menyamakan. Ingat-ingat, ifa itu hurufnya ada 15. Ya, 15 yang artinya samad atau menyamakan. Ya, jelas yang namanya masing-masing ya. Nah, sekarang kalian buka aplikasi tartilnya. Ya, mereka ingin lihat bacaan kalian ya dalam membaca surah Atin. Nah, di dalam aplikasi tartil itu nanti misal kalau bacaan kalian, nah nanti pasti terlihat sendiri dan nanti ada umpan baliknya. Nah, bacaannya ini salah
belajar melafalkan surah Atin ya dengan cara merekam ya menggunakan aplikasi rekaman yaitu aplikasi Tartil. Coba sekarang HP-nya boleh dikeluarkan dulu. Ini surah Atinnya. Surah Atin sudah? Ya, kalau sudah, bolehkah pengen lihat dari siapa dulu ini? Nah ini, coba bacaan surah Atinnya Naili. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Ya, coba lihat apa kesalahannya. Nah, banyak jadi kesalahannya. Kita lihat kesalahannya. Ya, aturan bacaan wahadal baladil aminnya dibaca wahadal baladil amin hanya kurang panjang. Nanti bisa diperbaiki lagi ya. Ya, Naili ya. Ya, sudah bagus. Kasih aku buat Naili. Selanjutnya kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Ya, coba kita lihat kesalahannya. Ya, ada dua kesalahan ya. Kesalahan yang pertama, ada kata tambahan yang terlewat dan salah. Dan ada yang kedua, apa? Iya, harokatnya ada yang salah sedikit ya, tidak apa-apa. Bisa diperbaiki lagi ya Vika ya. Kasih aku buat Vika. Yuk, sekarang Endra. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fa yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Ya, Sadaqallahul azim. kita lihat kesalahan dari Endra. Bacaannya, iya ada sama nih, ada harokat yang salah. Tidak apa-apa, nanti diperbaiki lagi ya Endra ya. Ya sudah baik. Kasih hapus buat Endra. Baik, tadi kita sudah melaporkan surah ini ya. Nah, kalian di rumah bisa belajar ya membaca surah apapun yang ada di dalam Al-Quran melalui
melalui aplikasi Tasbih tersebut ya. Nah, sekarang boleh HP-nya dimasukkan lagi. Ya, disupport sudah, kita akan melaksanakan diskusi ya. Melakukan diskusi ya. Nah, sini di kelompoknya Akila ini kelompok 1, Hendra kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, mereka bagi ya kertasnya. Nah, untuk tugas kelompok 1 yaitu mencari makna kandungan yang terdapat dalam ayat 1 sampai ayat 3. Terus kelompok 2 mencari makna pokok yang terkandung dalam ayat berapa? 4 sampai 6. Ya. Terus kelompok 3 mencari makna yang terkandung dalam ayat 7 sampai 8. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Jelas semua? Jelas. Kalau sudah jelas, dikerjakan ya sesuai. Waktunya 20 menit ya. Udah selesai ya diskusinya ya. Baik anak-anak, sambil kalian berdiskusi, kita bermain kuis interaktif dulu ya. Interaktif. Nah, gamenya adalah nanti satu kelompok kalian perwakilan ya, maju 2 jawab pertanyaan. Nah, nanti game ini sama aja dengan kita besar-besaran dengan nilai ya. Nah, nanti siapa yang nilainya tinggi ya, nilai dalam menjawab soalnya. Paham ya? Nah, kita mulai ya. Ya. Coba dari kelompok 1 dulu. Yo, siapa yang maju? Tim 1 mana? Ayo, bacanya apa? Surah Yasin yang menjelaskan bahwa Allah hakim yang paling adil adalah Ayat ke berapa? ayat 7. Benar atau salah itu? Hakim yang paling adil. Iya, kasih aku buat kelompok 1. Kelompok 2 sekarang. Kelompok 2. Ya, nomor 4. Suma rozaqnahu. Bacaan apa itu? Kita benar atau salah formula Subro? Ya, kita lihat benar atau tidak. Iya, kasih aku nomor 2. Sekarang kelompok 3. Nomor 5. Saat berada di Gunung Sinai pada malam Isra Mi'raj, Rasulullah melaksanakan apa? Kita lihat jawabannya. Sholat. Benar atau salah? Ya. Berarti yang menang kelompok berapa? 3. 3 ya yang mendapat nilai tertinggi. Maka tidak menggunakan game ini? Menyenangkan. Nah, besok kita pembelajaran selanjutnya ada lagi ya. Ya, untuk melatih kalian untuk berpikir kritis. Baik anak-anak, sudah siap diskusinya? Kalau sudah selesai diskusinya, kalian maju ke depan untuk presentasi ya. Nah, yang maju ke depan tidak semua, hanya perwakilan setiap kelompoknya saja ya. Boleh 1 dan boleh 2 orang. Ya, siap? Siap? Nah, kalau sudah siap, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Ya, kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Surah Yasin
saya akan menjawabnya. Buah zaitun mengandung minyak yang dapat digunakan sehingga dapat memudahkan daerah yang tidak mempunyai minyak. Iya. Kasih aplaus buat kelompok 1. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Kembali ke tempat duduknya kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di awal surah Allah menyebut ciptaannya yang sempurna, yaitu manusia yang diciptakan dalam bentuk berbaik. Demikian hasil diskusi kami. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Ayo tunjuk tangan. Kelompok mana yang mau bertanya? Kelompok 1. Ya. Apa? Apa makna dari ayat keempat surah Ad-Din? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya, itu jawaban dari pertanyaan kelompok 1 ya. Ya. Kasih hapus buat kelompok 1 yang bertanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang perwakilan kelompok 3 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Surat Ad-Din juga mengajarkan kita bahwa manusia memiliki potensi untuk menjadi makhluk yang mulia. Namun hal itu bergantung pada sikap dan perbuatan mereka. Demikian hasil diskusi kami. Ada yang mau bertanya? Ya, siapa yang bertanya kelompok mana? Kelompok 1. Ya, apa yang ingin ditanyakan? Siapakah hakim yang paling adil menurut surah Ad-Din? Ya. Siapakah hakim yang paling adil menurut surah Ad-Din? Ayo dijawab kelompok 3. Baik, saya akan menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hakim yang paling adil di dalam surah Ad-Din itu adalah Allah. Kasih hapus buat kelompok 1 yang bertanya. Dan hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dengan pembelajaran hari ini. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan bacaan hukum tajwidnya, ya. Ya, paham ya? Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu tidak boleh asal-asalan. Nah, di dalam surah Ad-Din itu mengandung banyak pesan pokok. Yang pertama, ya, manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita harus banyak bersyukur. Ketiga, kesimpulannya ya, tadi kita sudah melakukan berbagai teknologi dalam pembelajaran, ya. Salah satunya menggunakan aplikasi. Satu, aplikasi apa tadi? Tartil, memudahkan kita dalam membaca surah Al-Quran. Udah tidak? Menyenangkan tidak pembelajaran hari ini? Menyenangkan, ya. Terima kasih. Nah, untuk hari ini pembelajarannya ibu cukupkan sampai di sini ya. Untuk minggu depan kalian pelajari di rumah ya, menulis surah Atin dengan benar sesuai tajwid dan harokatnya. Paham ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, untuk hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah.